Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan kita minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa hari ini. Ketua kelas di sini ada? Ada. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Bil Islami dina. Bil Islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Sebelumnya saya akan mengecek ada adik-adik, yaitu yang pertama Abdullah Muzakir ada? Oke. Anak-anak, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Oke, bagus akidah lah. Tapi sebelum kita masuk ke materi hari ini, minggu lalu kan saya sudah pernah bilang kalau hari ini akan bertanya apa yang kita pelajari di minggu lalu. Ada masih ingat pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Asmaul husna. Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama baik. Nama-nama yang baik bagi Allah. Berapa jumlah Asmaul Husna? 9. Apa perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna? Tolong menolong. Ada lagi? Saling Saling memaafkan. membantu, saling memaafkan, Saling mengingatkan. saling melindungi, saling mengingatkan, Saling memberi. dan saling memberi. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kalian masih ingat sampai hari ini. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu tentang, kalian bisa melihatnya? Tentang apa? Ayo menyebarkan musyawarah dan mufakat. Oke, bagus. Tapi yang akan kita bahas kali ini hanya satu, yaitu nafsu. Apa itu nafsu? Sesuatu yang kita inginkan. Sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang diinginkan, apa lagi? Sesuatu perkara yang tidak bisa ditahan, ada lagi? Dan siapa yang ingin membaca? Oke, berdiri, lihat nih. Oke, segera suaranya. Kemudian jika nafsu itu kita condongkan kepada sesuatu yang baik dan sesuatu terpuji, dan sebaliknya jika mengarah pada sesuatu yang buruk atau bertolak belakang dengan syariat, maka ini merupakan nafsu tercela. Oke, terima kasih. Jadi kalau nafsu ini berkaitan dengan syariat, itu nafsu terpuji. Sedangkan kalau sebaliknya bertolak belakang merupakan nafsu Tercela. tercela. Menurut kalian nafsu itu teman atau musuh? Musuh. Teman. Jadi nafsu ini bisa jadi musuh, bisa jadi teman. Kalau musuh itu mengajak kepada Keburukan. Kalau misalnya teman Kebaikan. kebaikan. Nah, lanjut. Ini ada macam-macam Nafsu. Ada berapa? 4. Ada 7, tapi yang kita bahas 4. Yang pertama yaitu Abi. Silakan baca. Nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah berkenaan dengan ketaatan jiwa seseorang dengan rohnya karena iman dan amal solehnya. Contohnya apa? Saling mewasul. Saling
Lawama yang berarti nafsu. Yang dikenal dengan nafsu tercela. Nafsu ini sering disebut nafsu tercela karena dengan nafsu ini seseorang melakukan kesalahan baik dosa besar maupun kecil. Oke, baik dosa besar maupun dosa kecil. Contohnya apa? Berzina, Berzina, Bermaksiat, bermaksiat, narkoba, narkoba, apa lagi? Miras. Miras, apa lagi? Iya. Berzina dan lain-lain. Kemudian ada nafsu, yaitu nafsu yang selalu mengajak untuk berbuat dosa. Contohnya apa? berzina, Berzina, minum minuman keras, mencuri, mencuri, Merampok. merampok, berpacaran, mencela orang lain, mencela orang lain, membuli, mencemooh, dan lain-lain. Kemudian ada cara mengendalikan, Nafsu. yaitu yang pertama Mengendalikan nafsu dengan dosa. dan dengan dia dilakukan. perawatan. Kalian asal gagah, asal dipandang. Jadi apa pusat perhatian? Saya ulangi lagi, apa itu nafsu sufia? Nafsu nafsu duniawi. Contohnya dan kecantikan. Selanjutnya nafsu Oke kamu, Hazril Sok. Hazril, silakan baca itu nafsu lawamah. Sudah melihat? Lawama berkenaan dengan nafsu tercela. Nafsu ini sering disebut nafsu tercela karena dengan nafsu ini seseorang melakukan kesalahan baik dosa besar maupun dosa kecil atau tidak menghiraukan perintah yang sifatnya wajib maupun yang dianjurkan. Oke, bagus. Apa contoh dari nafsu lawamah? Melakukan dosa besar maupun dosa kecil. Bermaksiat. Bermaksiat. Berpacaran. Berzina. meninggalkan sholat, meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. jawabannya Tidak, itu tidak bisa. Dosa. Mencuri. tahu. Apalagi nama? Perampokan. Meninggalkan orang tua. Menolongkan orang tua. Melakukan diri sendiri. Menolongkan diri sendiri. Baru apa lagi? Menghancurkan nama baik keluarga. Menghancurkan nama baik keluarga. Nah, jadi kalian sudah paham apa itu nafsu lawamah? Ya. Apa itu? Nafsu yang Nafsu amarah bisu, yaitu nafsu yang yang haram dan batin. Oke. Nafsu amarah bisu yaitu nafsu yang selalu mengajak seseorang untuk melakukan perbuatan dosa dan perilaku tercela serta melakukan yang haram dan batin. Apa contohnya? Haram. Minum minuman, pancuri, apa? Cewek. Makan yang haram, kemudian apa lagi? narkoba. Narkoba. Kan itu yang apa itu? Yang haram. Nah, makan daging haram. Kalian sudah tahu nih empat macam nafsu? Ya sudah. Oke, saya mau tanya satu-satu, ah. Saya mau jelaskan ulang. Nafsu mutmainnah ini berkenaan dengan ketaatan jiwa seseorang dengan rohnya atau dengan Allah karena iman dan amal solehnya. Jadi kalau nafsu mutmainnah ini nafsu mutmainnah
mutmainah ini akan mengajak dirinya atau seseorang. Nafsu ini kan ditempatkan di mana? Di dalam hati. Di tubuh manusia. Setiap manusia punya nafsu tidak? Punya. Punya. Iya, punya. Nah, jadi itu nafsu mutmainah ini mengajak manusia untuk selalu berbuat. Kemudian nafsu sufiyah. Nafsu ini berkenaan dengan duniawi. Jadi kalau misalnya kalian dengan nafsu mutmainah itu yang berkenaan dengan amal soleh. Kalau nafsu sufiyah itu ya Duniawi. masalah keduniawian. Oke, kemudian nafsu lawamah. Lawamah ini berkenaan dengan nafsu tercela. Jadi nafsu lawamah ini itu seseorang melakukan kesalahan baik yang besar maupun yang kecil. Yang contohnya itu apa? Meninggalkan sholat, berzina, bermaksiat, Merampok, mencuri. merampok, mencuri dan lain sebagainya. Copet. Kemudian yang terakhir nafsu ammarah bisu. Yaitu nafsu apa? Iya, perilaku tercela. Selanjutnya kita bahas cara mengendalikan nafsu. Apa? Istighfar, Bersabar. Sholat. bersabar, sholat, Mengaji. wudu, Tidur. bertawakal kepada Allah, Tidur. bertakwa, Tidur. tidur. Kalau misalnya ini menekan nafsu dengan berpuasa, kenapa kita harus mengendalikan nafsu dengan berpuasa? Karena apa? Nah, itu menahan lapar. Nafsu itu kalau misalnya dituruti, maka akan Akan mengendalikan. nafsu kalau misalnya kita berpuasa, maka nafsu itu Instruksi diri sendiri. akan apa? Akan. Jadi kalau misalnya kita berpuasa, maka kan kalau berpuasa itu menahan apa? Lapar, tidur, menahan diri. Kalau misalnya puasa kita bisa marah. Tidak. Kalau puasa kita bisa berkelahi. Boleh. Bagi saya kalau terpaksa. Terpaksa. Nah, jadi ini kenapa nafsu dikekang dengan berpuasa? Karena hanya dengan berpuasa kita bisa menahan amarah, lapar, dan minum dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi? Bagaimana cara kita berlindung dari bahaya nafsu? Sholat. Sholat, Mendirikan zikir. zikir. Nah, Ini istighfar, tidak. pendidikan akidah. Kalian harus bisa, kalian tidak harus berpaku di sini ya. Jadi kalau misalnya cara mengendalikan nafsu kan kalian sudah tahu kok. Jadi selanjutnya adalah meninggalkan sesuatu yang dilakukan. Bukan. Misalnya apa? Bila kita mau pergi. Baru. Ragu. Jadi Bentar balik. nah, jadi kalau misalnya kita belum tahu sesuatu ini benar atau salah, maka yang pertama ditinggalkan, kemudian dicari tahu, ini itu benar atau salah. Nah, kalau sudah tahu benar maka Lakukan. lakukan, kalau salah Jangan. ditinggalkan.
Koma. Masih barang itu nafsu. Apalagi? Terawan? Makan. Makan dulu. Belanja. Belanja dulu. Di kamar mandi. Balapan di kamar mandi. Dan lain sebagainya. Kemudian menjauhi sikap ingin tahu. Carlota. Carlota. Kepo. Gosip, barungki. Nah, jadi kalau misalnya ingin menjauhi nafsu, bagibah. Itu orang harus bisa menahan terapi diri untuk Bagibah. Kemudian menundukkan pandangan. Ya, menundukkan pandangan. Oh, iya. Kalau ada kali yang bagi-bagi Pak. Langsung buka mata ya. Kalau tidak ada yang lewat. Begini. Pemahaman dan berwasiat. Kemudian yang selanjutnya Membaca membaca Al-Quran, dan yang terakhir dengan orang. hikmah menundukkan nafsu. Yang pertama, mendapatkan tempat di surga. Kemudian yang ketiga, dan yang keempat, yang terakhir, lagi ada lagi satu. Oke, bagus. Pembahasan materi kita hari ini. Selanjutnya adalah diskusi. Jadi hari ini saya akan membagi ke dalam 3 kelompok. Berhitung atau Terang saja. Oke. Hitung dari Yahya. Silakan. Sampai 3. 2. 3. 1. 3. Sama tim premium kita. Kalau kedua, apa? Jelaskan. Apa itu nafsu setia? Tadi kalian mengertikan? Berikan contohnya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menundukkan nafsu? Menurut kalian? Menurut kalian? Boleh yang ketiga, apa hikmah dari menundukkan nafsu? Tadi kalian sudah paham toh? Kemudian yang ketiga, itu nafsu mutmainah.
contohnya bagaimana kita meninggalkan nafsu bermainan jawaban nafsu bermainan nafsu yang berkenaan dengan kita ada di pada derajat dari iman dan amal soleh. Tidak, tidak. Apa itu nafsu yang dibahas? Coba Bapak ini ada pada ingat? Segala soal itu. Satu, apa itu nafsu mutmainnah dan jadikan contohnya. Nafsu mutmainnah nafsu yang berkenaan dengan kita ada kepada Rabb yang dari iman dan amal soleh. Contohnya salat 5 waktu, bersedekah, saling tolong menolong, saling memberi, cara meninggalkan nafsu, beristighfar,
intensitasnya